Mari kita bersikap anjali, seraya memberikan penghormatan, persujudan kepada Guru Agung Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma savanang etam manggalamutamanti. Pemimpin puja yang saya hormati, para upasaka, upasika sekalian, selamat sore menjelang malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali pada kesempatan hari ini, kita bersama-sama berkumpul untuk melakukan berbagai bentuk jasa kebajikan. Sebagai sarananya, tadi Anda sudah melafalkan beberapa pali wacana, parita-parita suci, juga sudah melakukan praktek meditasi, dan pada saat ini mendengarkan Dhamma Desana. Ini semua merupakan bentuk rangkaian dari bagaimana kita memupuk berbagai bentuk kebajikan, karena mengingat perbuatan baik ini sangat penting untuk terus kita kondisikan, untuk terus kita lakukan, karena dari perbuatan baik inilah kita akan memperoleh berbagai bentuk keberuntungan, berbagai bentuk berkah, atau singkatnya dengan kebajikan ini kita akan memperoleh kebahagiaan, tidak hanya di kehidupan saat ini, tetapi juga nanti di kehidupan yang akan datang. Upasaka, upasika sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan uraian Dhamma berkaitan dengan satu hal yang saya rasa sebagai umat Buddha kita semua sudah mengetahui, yaitu berkaitan dengan hukum karma atau biasa dikenal dengan hukum sebab dan akibat. Kita yang memiliki keyakinan terhadap agama Buddha sudah mengetahui perihal tentang hukum karma ini mungkin sudah sangat lama sekali. Ada yang belum tahu? Sudah tahu semua ya? Hukum karma ini merupakan salah satu bentuk ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang dimana dalam hukum karma ini kita bisa mengerti bahwa segala yang kita lakukan, baik itu dari perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, yang apabila perbuatan itu didasari oleh niat, kehendak, cetana, ini akan menghasilkan karma, atau suatu saat akan memberikan hasil. Hasil itu bisa kita dapatkan di kehidupan saat ini, di kehidupan yang akan datang, ataupun di kehidupan setelah kehidupan berikutnya. Pemahaman kita perihal tentang hukum karma ini sangat penting untuk kita perdalam.
Mengingat kita sudah mengetahui perihal tentang hukum kama ini sudah sangat lama sekali. Tetapi pertanyaannya, meskipun kita sudah tahu perihal tentang kama ini sangat lama, kita yakin perihal tentang adanya hukum kama, tetapi coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana di dalam keseharian kita bisa menerapkan dan mengimplementasikan pengetahuan kita perihal tentang hukum kama. Ada yang bisa mengklaim dirinya bisa mempraktekkan pemahaman perihal tentang hukum kama ini 100%. Ada yang mengklaim dirinya bisa mempraktekkan hukum kama ini 50%. Ada? Wah, terdiam semua. Saya rasa sebagai umat Buddha, ya, meskipun kita tahu, kita paham perihal tentang hukum kama, tetapi pada keseharian atau pada realitanya, sangat jarang di dalam pengalaman kehidupan kita bisa menerapkan dan mengimplementasikan pengetahuan kita perihal tentang hukum kama ini. Buktinya, ketika Anda mengalami kesusahan atau ketika Anda dipukul oleh orang lain, reaksi apa yang sering Anda munculkan? Apakah menyalahkan orang yang memukul Anda atau menerima ini sebagai buah karma buruk saya? Menyalahkan orang lain ya, biasanya. Marah-marah, kemudian balas memukul lagi atau lain sebagiannya. Tapi orang yang percaya, yang yakin, yang mampu menerapkan perihal tentang hukum kama ini, respon yang seperti itu tidak akan pernah dilakukan. Karena dia tahu bahwa apa yang didapatkan itu merupakan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, tentu ada berbagai contoh, ada berbagai pengalaman yang bisa kita lihat di dalam keseharian ya berkaitan dengan hukum kama ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari lebih jauh perihal tentang hukum kama, ini bisa dipelajari setidaknya dalam 2 sutta ini. Ada 2 sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha, tentu ada juga sutta-sutta yang lain yang berkaitan dengan hukum kama. Tetapi dikatakan 2 sutta ini menjadi pondasi bagi seseorang yang ingin belajar perihal tentang hukum kama, yaitu adalah Cula Kama Vibhanga Sutta dan Maha Kama Vibhanga Sutta. 2 sutta ini merupakan sutta yang sangat fundamental yang perlu kita pelajari, khususnya kita sebagai umat Buddha yang meyakini perihal tentang adanya hukum sebab dan akibat, hukum kama. Kita melihat berbagai bentuk atau berbagai banyak perbedaan yang ada di dunia ini. Anda dengan saya itu berbeda. Anda dengan keluarga Anda juga berbeda. Bahkan anak yang lahir kembar sekalipun itu masih memiliki perbedaan. Kendatipun fisiknya dinyatakan sama persis oleh dokter, tetapi kita bisa mengklaim bahwa ada satu perbedaan yang pasti ada di antara kedua individu itu, yaitu adalah kualitas batinnya, kualitas pengembangan dirinya. Antara satu orang dan orang yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Perbedaan ini tidak hanya terjadi pada kita sebagai manusia. Perbedaan ini juga bisa kita temukan dalam spesies yang lain. Salah satunya hewan, itu juga variasinya sangat banyak sekali. Bahkan satu hewan itu bisa berkamuflase menjadi berbagai bentuk. Nah, ini juga akibat atau hasil dari
perbuatan yang kita lakukan, dari karma yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan kita bukan hanya pada saat ini saja, tetapi kita sudah lahir, mati, lahir lagi, mati lagi, sudah tidak bisa dihitung berapa kali kita mengalami kelahiran dan kematian. Nah, sepanjang kita mengalami kelahiran dan kematian ini, kita sudah melakukan berbagai bentuk karma, baik itu karma baik ataupun karma yang tidak baik. Dan ketika karma baik ini memiliki kondisi yang sesuai untuk berbuah, maka karma baik itulah yang akan kita dapatkan hasilnya. Ketika karma buruk ini yang memiliki kondisi untuk berbuah, ya maka penderitaan, kesusahan itu akan kita dapatkan. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat ada orang yang sangat baik sekali, tetapi di dalam kehidupannya dia sangat susah. Bahkan ada orang yang sangat baik sekali, umurnya itu pendek, cepat meninggal. Dan ini terkadang menjadi pertanyaan di dalam masyarakat. Kenapa orang yang baik itu kok meninggalnya cepat sekali? Tetapi kenapa orang yang jahat itu kok enggak meninggal-meninggal? Lama sekali meninggalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu terkadang muncul di dalam keseharian kita. Atau mungkin ketika kita melakukan perbuatan baik dan kita tidak merasakan ada manfaat, ada hasil yang kita dapatkan dari melakukan perbuatan baik itu, jadi kita merasa rasanya hukum karma ini tidak ada, atau rasanya hukum karma ini tidak bekerja dengan baik. Saya sudah rajin datang ke wihara, sudah memberikan persembahan kepada tiratana, sudah menancap dupa dan lain sebagainya, tetapi kenapa kehidupan saya kok seperti ini terus? Tidak ada perubahan. Justru malah semakin terpuruk kehidupan saya. Nah, ketika pengalaman itu terjadi, seringkali kita meragukan perihal tentang adanya hukum karma. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab ketika Anda mempelajari dua sutta tadi, yaitu Cula Kamma Vibhanga Sutta dan Maha Kamma Vibhanga Sutta. Secara ringkas, dalam Cula Kamma Vibhanga Sutta, Anda akan bisa menemukan setidaknya dua variasi dari perbuatan. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh kebahagiaan, mendapatkan berbagai macam berkah di dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, ketika seseorang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan penderitaan atau keruntuhan selama dia menjalani kehidupan. Nah, ringkasnya di dalam Cula Kamma Vibhanga Sutta, dua variasi itu bisa kita temukan. Nah, kalau memang demikian, ketika seseorang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi mengapa pada kenyataannya saya yang berbuat baik kok tidak mendapatkan berbagai macam berkah? Usaha saya tidak kunjung berhasil, rumah tangga saya berantakan, dan lain sebagainya. Nah, dalam Maha Kamma Vibhanga Sutta, pertanyaan itu akan bisa terjawab. Nah, secara ringkas, dalam Maha Kamma Vibhanga Sutta, di sana kita bisa menemukan setidaknya ada 4 variasi dari satu perbuatan. Yang pertama, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, dia akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh berbagai macam berkah pada saat dia menjalani kehidupan ini, atau setelah dia menjalani kehidupan ini, atau di kehidupan berikut-berikutnya. Kemudian ada orang yang sering melakukan keburukan, dia akan mendapatkan penderitaan.
baik di kehidupan saat ini, setelah kehidupan saat ini, atau di kehidupan berikut-berikutnya. Variasi yang ketiga, ada orang yang sering melakukan perbuatan baik, tetapi pada saat kehidupan ini, dia mendapatkan berbagai bentuk penderitaan. Setelah dari kehidupan ini, dia lahir di alam yang menderita. Atau di kehidupan setelah ini, dia mendapatkan penderitaan. Dan variasi yang keempat, ada orang yang sering melakukan keburukan, tetapi di kehidupan ini, dia mendapatkan berbagai bentuk kebahagiaan, mendapatkan berbagai macam berkah, baik di kehidupan ini, setelah kehidupan ini, ataupun di kehidupan berikut-berikutnya. Nah, 4 variasi dari perbuatan ini bisa kita temukan di dalam Mahakama Wibangga Sutta. Nah, sekarang kita mengetahui bahwasanya perbuatan baik atau perbuatan buruk yang seseorang lakukan itu tidak harus berbuah di kehidupan saat ini. Bisa jadi berbuah di kehidupan berikutnya, atau bisa jadi berbuah di kehidupan setelah kehidupan berikutnya. Kita sebagai manusia seringkali ketika menanam sesuatu, itu ingin langsung memetik buahnya, ingin langsung mendapatkan hasilnya. Ketika kita menanam biji mangga, kita ingin langsung biji mangga yang kita tanam itu berbuah. Ya tidak akan bisa. Ada proses yang perlu kita jalani, ada sebab yang perlu kita munculkan supaya biji mangga yang kita tanam itu berbuah. Nah, begitu pula dengan kama atau perbuatan yang kita lakukan. Kendati pun seseorang melakukan perbuatan baik di kehidupan saat ini, tetapi jangan lupa bahwa di kehidupan sebelumnya itu kita tidak tahu perbuatan seperti apa yang kita lakukan. Karena tadi di depan saya sudah mengatakan bahwa kehidupan kita saat ini bukanlah kehidupan yang pertama kali. Kita sudah lahir di dunia ini atau di alam yang lain itu sudah berkali-kali. Dan dari kelahiran yang sedemikian banyak ini, kita sudah melakukan berbagai bentuk kama, perbuatan-perbuatan. Baik itu secara jasmani, ucapan, ataupun melalui pikiran kita. Nah, variasi yang pertama tadi, di sana kita bisa menemukan ada orang yang sering melakukan kebaikan, itu mendapatkan kebahagiaan. Dan setelah meninggal dari kehidupan ini, dia mendapatkan kelahiran di alam surga, mendapatkan kelahiran di alam-alam yang baik. Nah, ini merupakan hal yang kita idam-idamkan sebagai manusia. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita mengharapkan mendapatkan keberhasilan, keuntungan, kemajuan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan tidak sampai hanya di situ. Setelah kita nanti meninggal dari kehidupan ini, kita juga menginginkan untuk lahir di alam yang bahagia. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita melakukan perbuatan baik. Tetapi itu kita dapatkan juga karena ada satu sebab dan kondisi yang mendasari. Kenapa seseorang mendapatkan kebahagiaan, kenapa seseorang banyak mendapatkan berkah selama dia menjalani kehidupan ini? Ya karena dia mengkondisikan sebab-sebab yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kemajuan di dalam kehidupan ini, ya kita harus mengkondisikan sebab-sebab yang selaras dengan tujuan itu. Umpamanya ketika seseorang ingin mendapatkan juara di kelas, ada anak bapak ibu yang mungkin ingin mendapatkan peringkat ketika di sekolah. Tetapi kalau anaknya tidak mau belajar, anaknya bahkan tidak mengerti apa-apa, kira-kira mungkin tidak untuk mendapatkan juara? Ya tidak akan mungkin. Karena dia tidak mengkondisikan sebab
supaya dia bisa mencapai atau mendapatkan peringkat di kelasnya. Tetapi kalau ada seorang anak yang ingin mendapatkan juara, kemudian dia belajar, ketika gurunya menerangkan dia menyimak dengan baik, malam hari dia berusaha untuk membuka bukunya, kemudian melihat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan gurunya di pagi hari. Nah, maka ketika dia melakukan kondisi dan sebab itu menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dia mendapatkan peringkat, mendapatkan juara. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan berkah, kalau kita ingin mendapatkan kemajuan, dan ketika meninggal dari kehidupan ini kita ingin lahir di alam yang bahagia, maka kita perlu mengkondisikan sebab untuk bagaimana segala bentuk pengharapan itu bisa kita dapatkan. Ya, sebabnya itu adalah melakukan berbagai bentuk perbuatan baik. Atau dalam hal ini sejalan juga dengan apa yang Sang Buddha sampaikan dalam Manggala Sutta, yaitu adalah Attha Sama Panidicca, membimbing diri dengan benar. Nah, membimbing diri dengan benar ini bisa kita terjemahkan atau bisa kita lihat di dalam upaya kita untuk bagaimana mengarahkan perbuatan kita untuk sejalan dengan Dhamma, melakukan kebajikan. Ucapan kita juga bisa kita kondisikan berucap yang baik-baik, tidak kasar, tidak berbohong dan lain sebagainya. Kemudian pikiran kita juga berusaha untuk kita kendalikan, tidak menaruh kebencian terhadap orang lain, tidak berprasangka buruk ketika usaha orang lain sukses, oh pasti itu memelihara makhluk jin dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita mengarahkan diri dengan benar, di sana ada upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menyelaraskan perbuatan kita, ucapan kita dan pikiran kita itu sejalan dengan Dhamma, mengarahkan pada hal yang baik dan bermanfaat. Nah, ketika kita memberikan kondisi-kondisi itu, maka berbagai bentuk berkah, keberhasilan itu akan kita dapatkan. Dan setidaknya, kenapa orang yang baik kemudian bisa lahir di alam yang bahagia setelah dari kehidupan ini? Itu karena sebelum meninggal, mungkin dia melakukan kebaikan. Sesaat sebelum meninggal, yang teringat itu adalah ingatan-ingatan yang baik. Atau cuti cita kesadaran menjelang kematiannya itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang baik. Dia mengingat, oh dulu saya pernah datang ke wihara, dulu saya pernah berbuat baik, berdana dalam bentuk seperti ini dan seperti itu. Nah, ketika ingatan seperti itu muncul, itu bisa menjadi kondisi seseorang itu bisa lahir di alam yang bahagia, atau dalam hal ini lahir di alam surga. Nah, kemudian variasi yang kedua, ada orang yang sering melakukan perbuatan jahat, kemudian di dalam kehidupan ini dia mendapatkan berbagai bentuk musibah atau penderitaan. Dan setelah dari kehidupan ini, dia lahir di alam yang menderita. Itu pun sama, karena di dalam kehidupan ini dia mengkondisikan sebab-sebab untuk karma buruknya itu berbuah. Apa yang kita dapatkan melalui panca indera kita atau keenam indera kita ini merupakan hasil dari karma yang sudah kita lakukan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita kecap, itu merupakan hasil dari karma yang sudah kita lakukan. Tetapi reaksi kita ketika mendapatkan pengalaman itu merupakan karma yang baru atau benih karma yang baru. Jadi ketika contohnya Anda dimarahi oleh orang lain, itu merupakan hasil dari karma yang sudah Anda lakukan. Karma buruk kita berbuah. Kemudian reaksi kita marah lagi, itu adalah karma baru yang sudah kita lakukan. Karma buruk baru yang kita lakukan. Tetapi kalau kita memilih untuk menyikapi itu dengan bijak,
mengerti bahwa ini adalah hasil dari karma buruk yang saya lakukan, kemudian memancarkan meta cinta kasih kepada orang yang memarahi kita, berarti di sana kita sudah menyetop kondisi karma buruk itu supaya tidak berbuah lagi. Dan di sana juga kita sudah menanam karma baik yang baru. Maka tidak heran ketika seseorang mendapatkan kesusahan atau penderitaan di dalam kehidupannya, ketika usahanya itu tidak mengarah kepada berhentinya buah dari karma buruk yang dilakukan, ya maka dia akan terus mendapatkan kesusahan selama dia menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, kita yang memiliki keyakinan, tahu perihal tentang hukum karma, hukum sebab dan akibat, nah, sepatutnya ketika mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, itu kita bisa merespon pengalaman itu dengan bijak. Jadi tidak merespon pengalaman itu dengan hal yang buruk lagi. Kalau kita merespon pengalaman itu dengan hal yang buruk lagi, maka akumulasi atau perbuatan buruk yang sudah pernah kita lakukan itu akan terus memiliki potensi untuk berbuah. Jadi umpamanya kalau kita menanam mangga, ketika mangga itu sudah kita tanam, kemudian kita berikan pupuk, ya maka mangga itu akan memiliki potensi untuk menghasilkan buah. Tetapi kalau biji mangga yang kita tanam ini, kemudian kita berikan racun, atau kita berikan hal-hal yang bisa menghentikan biji mangga itu untuk tumbuh, maka biji mangga itu tidak akan tumbuh. Tetapi racun di sini bukan berarti perbuatan yang buruk. Racun di sini adalah berkaitan dengan karma baik yang kita lakukan, supaya karma buruk atau perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan itu tidak lagi memiliki potensi bahwa suatu perbuatan atau karma itu tidak harus berbuah. Jadi Anda melakukan perbuatan baik saat ini, perbuatan baik yang Anda lakukan saat ini itu tidak harus berbuah. Begitu pula dengan perbuatan jahat yang mungkin sudah pernah Anda lakukan. Hasil dari perbuatan buruk yang Anda lakukan itu juga tidak harus berbuah. Berbuahnya suatu karma atau perbuatan itu karena ada kondisi, karena ada sebab yang mendukung karma itu harus berbuah. Kalau suatu karma tidak memiliki sebab, tidak memiliki kondisi untuk berbuah, maka karma itu tidak akan pernah berbuah. Maka ini bisa kita lihat di dalam pengalaman keseharian kita. Meskipun kita rasa pada hari ini mungkin pernah melakukan keburukan, atau tadi sudah melakukan keburukan, buktinya apakah Anda langsung mendapatkan penderitaan? Tidak langsung mendapatkan penderitaan. Karena mungkin setelah melakukan perbuatan buruk itu, Anda terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga karma buruk yang sudah Anda lakukan tadi tidak memiliki potensi, sebabnya tidak mendukung untuk berbuah. Jadi ini ketika orang itu jahat, ketika orang itu sering melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan penderitaan, baik di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan berikutnya ketika dia mengkondisikan karma buruk itu untuk terus berbuah. Atau setidaknya kenapa kemudian orang yang jahat ini bisa terlahir di alam yang menderita setelah dari kehidupan ini, yaitu karena sebelum dia meninggal kita tidak tahu apakah dia melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan yang buruk. Bisa jadi sebelum dia meninggal, dia itu melakukan perbuatan yang buruk. Atau sesaat sebelum dia meninggal, cuti citanya, kesadaran yang muncul itu adalah berkaitan dengan ingatan-ingatan, oh saya selama menjalani kehidupan ini sering melakukan keburukan. Atau yang muncul itu adalah pandangan yang salah, atau penyesalan, kemudian merasa bahwa dirinya itu sangat hina sekali, sangat rendah sekali. Itu menjadi sebab dia lahir di alam yang menderita. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, ada orang yang sering melakukan kebaikan, tetapi selama dia menjalani kehidupan ini, itu banyak mendapatkan penderitaan.
Dan ketika meninggal dari kehidupan ini, dia lahir di alam yang menderita. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan. Kenapa kemudian ada orang yang baik itu sering mendapatkan kesusahan, penderitaan, usahanya tidak lancar, kemudian setelah dari kehidupan ini lahir di alam menderita? Ya, kembali lagi, kita tidak tahu bahwa apakah sebelum dia meninggal itu dia melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Kalau dia melakukan keburukan, itu menjadi kondisi dia bisa lahir di alam yang menderita. Atau kesadaran menjelang kematiannya itu berkaitan dengan penyesalan, berkaitan dengan pandangan yang salah. Itu juga bisa menjadi sebab kondisi dia lahir di alam yang menderita. Nah, kemudian kenapa di kehidupan ini dia banyak mendapatkan penderitaan? Ya, karena di kehidupan sebelumnya bisa jadi dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena perbuatan buruk yang kuat yang sudah dilakukan sebelum dia lahir sebagai manusia di kehidupan saat ini, maka dengan kekuatan karma buruk itu dia banyak mendapatkan penderitaan, kesusahan selama menjalani kehidupan ini. Dan kita tidak perlu khawatir, apakah karma baik yang dilakukan itu tidak akan bisa berbuah? Ya, tidak juga. Bisa jadi perbuatan baik yang dilakukan di kehidupan saat ini itu nanti akan dinikmati hasilnya di kehidupan berikut-berikutnya. Karena kita tidak akan pernah bisa keluar di dalam samsara ini, di dalam siklus kelahiran dan kematian ini sebelum kita mencapai nibbana, atau setidaknya mencapai tingkatan sotapana. Maka sebelum kita itu akan memiliki potensi untuk berbuah. Selama kita memberikan sebab, selama kita memberikan kondisi. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat. Ada orang yang jahat sekali, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tetapi di dalam kehidupan ini, dia banyak mendapatkan kebahagiaan. Usahanya itu lancar, kemudian banyak orang-orang yang menyukai, dia terkenal, banyak mendapatkan berkah. Kemudian setelah dari kehidupan ini dia lahir di alam yang bahagia. Karena ini bisa kita lihat kenyataan atau kemungkinan seperti ini, ya kembali terhadap penjelasan yang berikutnya. Itu bisa jadi karena di kehidupan sebelumnya itu dia sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga di kehidupan saat ini karena dorongan dari perbuatan baik yang sudah dilakukan dan kondisi meskipun itu kecil yang diberikan, itu bisa menjadi sebab karma baik yang sudah pernah dilakukan itu berbuah. Nah, sehingga dia banyak mendapatkan berkah, banyak mendapatkan keuntungan, keberhasilan pada saat dia menjalani kehidupan ini. Dan ketika sudah meninggal, dia lahir di alam yang bahagia. Ini merupakan sebab ketika dia sebelum meninggal meskipun dia banyak melakukan keburukan, bisa jadi sebelum dia meninggal itu dia melakukan kebaikan, sekecil apapun itu. Atau sesaat sebelum meninggal bisa jadi dia memunculkan pandangan yang benar, memunculkan keyakinan, sada terhadap tiratana mungkin, atau mengingat perbuatan-perbuatan baik yang sudah pernah dilakukan. Karena tidak mungkin orang itu jahat 100%. Pasti dia pernah melakukan kebaikan. Dia tidak melakukan kebaikan kepada kita, bisa jadi melakukan kebaikan terhadap keluarganya, melakukan kebaikan terhadap orang lain. Nah, kita seringkali menilai orang itu berdasarkan perilaku mereka terhadap kita. Kita menilai orang lain ketika mereka berperilaku buruk, kita menilai orang itu sebagai orang yang buruk. Tetapi bisa jadi kepada orang lain dia selalu melakukan kebaikan. Kepada istrinya dia bertugas sebagai suami yang baik misalkan. Dia menafkahi, dia memberikan
bentuk kasih sayang kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai manusia ya cenderung memberikan penilaian yang subjektif kepada seseorang. Karena merasa orang itu jahat terhadap kita, orang itu melukai kita, jadi kita memberikan penilaian orang itu sebagai orang yang jahat, orang itu sebagai orang yang tidak baik. Nah, penilaian-penilaian seperti itu terkadang bisa merusak kedamaian batin kita sendiri. Atau kalau kebencian kita kuat, kemarahan kita kuat, itu bisa menjadi sebab tidak hanya kita menderita di kehidupan saat ini, tetapi nanti setelah meninggal itu bisa menjadi kondisi kita lahir di alam yang menderita. Nah, pemahaman kita perihal tentang hukum karma yang sudah diuraikan tadi, ini akan membentuk satu pandangan, ini akan membentuk satu pola pikir, ini akan membentuk mindset kita bahwa seharusnya ketika melakukan perbuatan, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, kita tidak mengklaim atau menjustifikasi satu perbuatan itu sebagai perbuatan yang harus menghasilkan akibat saat ini. Bisa jadi perbuatan baik dan perbuatan buruk itu berbuah di kehidupan setelah kehidupan ini atau di kehidupan berikut-berikutnya. Maka ketika kita melakukan perbuatan baik, lakukanlah perbuatan baik itu dengan sepenuh hati. Atau lakukanlah perbuatan baik itu dengan tanpa pamrih. Lakukanlah perbuatan baik itu dengan tujuan untuk memperhias batin kita, untuk mempercantik diri kita. Karena dengan kita melakukan perbuatan baik tanpa adanya embel apa-apapun itu justru akan memberikan potensi yang lebih besar untuk bagaimana hasil yang kita dapatkan juga menjadi besar. Dan ketika seseorang melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang buruk, jangan juga mengklaim orang itu, oh nanti ketika dia meninggal dia pasti akan lahir di alam yang menderita. Ternyata tidak juga. Tadi saya sudah mengatakan bahwa orang yang banyak melakukan keburukan itu bisa juga lahir di alam yang bahagia. Karena sesaat sebelum kematian bisa jadi dia melakukan perbuatan baik. Atau kesadaran cuti cita yang muncul itu berkaitan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Dan jangan juga mengklaim diri kita, oh saya sudah menjadi orang yang baik, pasti saya akan lahir di alam yang bahagia. Pasti saya akan lahir di alam surga. Oh tidak juga. Tadi saya juga sudah mengatakan bahwa orang yang baik pun masih memiliki potensi untuk lahir di alam yang menderita. Ketika menjelang kematian, kalau ingatan yang muncul itu berkaitan dengan penyesalan atau berkaitan dengan keburukan kecil yang pernah dilakukan, atau kemudian pandangannya salah, itu bisa menjadi sebab orang yang baik itu lahir di alam yang menderita. Maka di sini sekarang kita harus memunculkan satu pandangan bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang baik, ya jadilah orang yang baik yang memang memiliki satu pemahaman bahwa oh perbuatan baik ini memang harus saya lakukan. Perbuatan baik ini memang layak untuk saya lakukan dengan tujuan untuk mengikis kekotoran batin. Ketika kita melakukan perbuatan baik dengan tujuan untuk mengikis kekotoran batin, maka itu merupakan satu tingkatan yang lebih tinggi. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, itu disertai dengan tanha, disertai dengan keinginan. Entah itu keinginan untuk sukses, keinginan untuk umur panjang, keinginan untuk usahanya berhasil, atau keinginan untuk lahir di alam yang bahagia. Bahkan sebagai manusia, sebagai seorang putujana, saya rasa setiap kita melakukan kebaikan atau perbuatan baik, keinginan itu pasti akan ikut serta. Pada saat ini Anda yang melakukan kebaikan bisa jadi ada embel-embel di baliknya. Oh saya melakukan perbuatan baik, ingin nanti usaha saya lancar, atau ingin saya sehat,
ingin saya panjang umur dan lain sebagainya. Tanpa Anda mengharapkan hasil itu pun, hasil itu akan ikut menjadi akibat dari perbuatan baik yang Anda lakukan. Jadi tanpa Anda berharap Anda sehat, tanpa Anda ingin usaha Anda lancar, ketika Anda melakukan perbuatan baik yang dikatakan sebagai sebab seseorang memperoleh keberhasilan, keuntungan, maka tanpa Anda berharap sekalipun hasil itu juga akan Anda dapatkan. Kita tidak bisa mengatur hasil atau buah dari suatu perbuatan. Saat ini Bapak Ibu datang ke wihara dengan tujuan untuk ingin usahanya lancar. Anda tidak bisa mengatur buah kama Anda supaya berbuah sesuai dengan keinginan Anda. Bisa jadi dengan mendengarkan dhamma, dengan datang ke wihara, itu Anda memperoleh kesehatan. Kemudian Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Anda disenangi oleh banyak orang. Itu juga merupakan hasil dari perbuatan baik yang kita lakukan. Maka di sini yang ingin ditegaskan, meskipun kita tidak mengharapkan hasil yang spesifik dari perbuatan yang kita lakukan, kalau kita sudah memberikan sebab kama baik itu berbuah, ya hasil itu akan mengikuti. Seperti halnya anak tadi yang ingin mendapatkan juara, dia belajar, dia menyimak penjelasan dari gurunya dengan baik, maka hasil dia mendapatkan juara itu juga akan mengikuti. Meskipun mungkin keinginan untuk mendapatkan juara itu sudah tidak ada lagi. Kalau dia belajar, kalau dia menyimak penjelasan dengan gurunya dengan baik, kendati pun dia tidak ingin mendapatkan juara, dia bisa jadi mendapatkan juara. Nah, maka sekarang alih-alih kita fokus terhadap tujuan, terhadap hasil, yang perlu kita utamakan itu adalah sebab, adalah kondisi, bagaimana supaya kama baik yang sudah pernah kita lakukan itu terus mendapatkan potensi untuk berbuah. Kemudian tidak cukup sampai di sana, kita juga harus menghindari melakukan perbuatan yang jahat, supaya kama buruk yang sudah pernah kita lakukan itu tidak memiliki potensi untuk berbuah. Nah, pemahaman kita perihal tentang hukum kama ini itu sangat penting untuk bagaimana di dalam keseharian ya berupaya untuk kita terapkan. Tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan, tidak hanya sekedar sebagai keyakinan, tetapi sejauh mana pemahaman kita perihal tentang hukum kama ini bisa mentransformasi kualitas dari kehidupan kita. Nah, setidaknya setelah apa yang saya sampaikan tadi, ada berbagai bentuk pandangan yang akan muncul, terutama kepada seseorang yang memiliki keyakinan terhadap hukum kama. Nah, pandangan-pandangan ini agak sedikit berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Yang pertama, orang yang memahami perihal tentang hukum kama itu sudah tidak lagi percaya perihal tentang ada satu sosok yang bisa mengatur kehidupan kita, yang menciptakan kehidupan kita, yang mengendalikan diri kita. Karena hukum kama ini menegaskan bahwa kita sendiri adalah arsitek bagi kehidupan kita. Kita adalah perancang bagi bangunan kehidupan kita sendiri. Kalau kita ingin bahagia, maka munculkanlah sebab supaya kita memperoleh kebahagiaan. Kalau kita ingin menghindari penderitaan, ya maka kita harus menghindari berbagai bentuk perbuatan jahat yang bisa menjadi kondisi kama buruk kita itu berbuah. Jadi di sini kita tidak lagi mempercayai perihal tentang ada sosok tertentu yang mengendalikan diri kita, yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan kehidupan kita saat ini. Nah, ini adalah pandangan yang pertama yang bisa muncul kepada seseorang yang meyakini perihal tentang hukum kama. Kemudian pandangan yang kedua, seseorang yang mempercayai perihal tentang hukum kama sudah tidak lagi meyakini perihal tentang adanya nasib dan takdir. Nasib dan takdir
kalau Anda melihat di dalam KBBI, nah, di sana dijelaskan bahwa yang Maha Esa, sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah ditentukan. Hukum karma tidak seperti itu. Kita yang meyakini perihal tentang hukum karma, tidak pernah adanya satu nasib atau satu takdir yang mutlak, yang tidak bisa kita ubah. Ya, kalau saya lahir sebagai orang yang miskin, maka saya akan terus menjadi orang yang miskin karena ini adalah takdir saya. Hukum karma tidak mengajarkan demikian. Kemudian kalau kita melakukan keburukan, kemudian kita mengatakan, oh ini adalah takdir saya untuk melakukan keburukan, untuk menjadi seperti ini dan menjadi seperti itu. Hukum karma juga tidak mengajarkan demikian. Kita menjadi apa kita saat ini, yaitu karena perbuatan karma yang sudah kita lakukan. Takdir atau nasib yang sudah mutlak, itu tidak kita yakini sebagai orang yang memiliki kepercayaan terhadap agama Buddha. Karena perbuatan ataupun kehidupan kita ini bisa kita kondisikan sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang yang pintar misalkan, ya kita harus memunculkan sebab supaya kita bisa menjadi orang yang pintar. Kalau kita ingin usaha kita lancar, ya kita harus mengkondisikan sebab supaya usaha yang dirintis itu menjadi lancar. Kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, ya kita harus mengkondisikan diri untuk bagaimana menjadi orang yang bijak. Jangan sampai mengatakan, oh saya saat ini menjadi seperti ini memang nasib saya. Ini memang takdir saya. Ya tidak demikian. Itu ya takdir yang kita buat sendiri, bukan karena diciptakan oleh sosok tertentu, oleh apapun itu. Nah, ini adalah pemahaman atau pandangan yang kedua. Kemudian seseorang yang memahami perihal tentang hukum karma juga tidak akan pernah mengatakan bahwa hidup ini tidak adil. Pernah mengatakan bahwa hidup ini tidak adil? Pernah Anda terpikirkan, oh kok dia meskipun jahat, kok dia sukses ya? Oh dia meskipun biasa-biasa saja, tetapi kok kehidupannya sangat maju ya? Oh rasanya hidup ini tidak adil, saya sudah kerja keras, saya sudah banting tulang, tetapi kehidupan saya begini-begini saja. Pernah Anda berpikir demikian? Tidak pernah? Wah luar biasa. Nah orang yang memiliki keyakinan terhadap hukum karma, itu tidak akan pernah mengatakan bahwa hidup ini tidak adil. Karena sejatinya kita adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Kita lahir dari perbuatan kita sendiri. Kita berkerabat dengan perbuatan kita sendiri. Kita bergantung pada perbuatan kita sendiri. Perbuatan apapun yang kita lakukan, maka perbuatan itulah yang akan kita warisi. Jadi kita tidak akan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak akan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh orang itu sukses kok saya tidak. Oh orang itu berhasil kok saya tidak. Kita tidak akan pernah membandingkan seperti itu. Kalau orang yang meyakini perihal tentang hukum karma, justru yang muncul itu, oh sekarang dia sukses berarti karma baiknya sedang berbuah. Oh saya saat ini sedang mendapatkan kesusahan, berarti karma buruk saya sedang berbuah. Nah, seharusnya ketika karma buruk saya berbuah, apa yang perlu saya lakukan adalah memunculkan kondisi yang baik supaya karma buruk saya berhenti berbuah dan karma baik saya yang berbuah. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Bukan malah mengatakan hidup ini tidak adil atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kemudian pemahaman perihal tentang hukum karma. Seseorang yang meyakini ya perihal tentang hukum karma ini juga tidak akan menyalahkan orang lain atas penderitaan batin ataupun jasmani yang dirasakan. Jadi ketika kita mendapatkan penderitaan, kesusahan, baik itu secara mental ataupun secara jasmani, kita tidak pernah menyalahkan orang lain. Ketika Anda misalkan kecelakaan, kita juga tidak menyalahkan orang yang mungkin menabrak kita. Karena kita tahu sekali lagi itu merupakan hasil dari karma buruk yang kita lakukan.
Ketika kita mendapatkan musibah misalkan, entah kita dimarahi atau dalam hal ini musibah seperti bencana misalkan, kita juga tidak akan menyalahkan pihak-pihak tertentu, menyalahkan pemerintah, oh pemerintah seperti ini dan seperti itu. Kita juga tidak akan demikian, tidak akan menyalahkan pihak lain atas penderitaan batin atau penderitaan fisik yang kita dapatkan. Kalau dalam urusan penderitaan batin, ketika kita merasa marah, jengkel, kemudian ada benci di dalam batin kita, seringkali biasanya kita kan menyalahkan pihak lain. Oh, yang membuat saya benci ini karena perilaku dia seperti ini dan seperti itu. Kemudian kita mengingat perbuatan buruk yang dilakukan, akhirnya kita menanam kebencian. Ya, padahal itu bukan salahnya mereka, itu bukan salahnya dia. Yaitu karena salahnya kita yang tidak mau melepas akan kenyataan, akan realita yang sudah berlalu. Maka Sang Buddha mengatakan hal yang sudah lampau itu tidak perlu dirisaukan. Hal yang akan datang juga tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa menikmati hidup yang saat ini dan sekarang. Fokus terhadap apa yang kita lakukan. Ketika mendengar ceramah seperti ini, yang teringat itu adalah ucapan orang lain yang buruk terhadap kita. Berarti itu kita belum bisa untuk hidup di saat ini dan sekarang. Kita sudah membawa pengalaman di masa lalu, kemudian mengingatnya lagi, nah, itu akan menjadi melukai diri kita sendiri. Itu akan merusak kedamaian kita. Itu akan merusak ketenangan kita. Maka orang yang meyakini perihal tentang hukum karma, ya dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain atas penderitaan fisik ataupun penderitaan batin yang dirasakan. Nah, yang kelima, orang yang meyakini perihal tentang hukum karma juga tidak akan menggantungkan kehidupannya pada siapapun itu. Baik itu kepada orang tua, kepada anak, ataupun kepada sosok tertentu. Kehidupan ini adalah murni milik kita sendiri. Kita yang menjalani kehidupan ini, maka kita harus memiliki andil terhadap kehidupan kita. Kita sepenuhnya yang merancang kehidupan kita sendiri. Banyak orang di luar sana yang menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, menggantungkan kebahagiaannya pada pasangannya, menggantungkan kebahagiaannya pada anak-anaknya, menggantungkan kebahagiaannya pada harta bendanya. Ketika seseorang menggantungkan kebahagiaan pada apapun yang berada di luar dari dirinya, itu juga merupakan salah satu cerminan dari bagaimana kita tidak begitu bisa mengimplementasikan pemahaman kita perihal tentang hukum karma. Karena dalam hal ini, kendati pun karma kita memiliki potensi atau memiliki sedikit kesamaan, meskipun ada kesamaan tetapi hasilnya itu yang murni ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalaupun kita sedang mendapatkan pujian, itu merupakan hasil dari perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak bisa menyikapi pujian itu dengan bijak, bisa jadi kita marah-marah. Atau bisa jadi kita memunculkan prasangka yang tidak baik terhadap orang yang memuji kita. Oh, mungkin dia memuji saya karena alasan ini dan itu. Oh, mungkin dia memuji saya karena ada maunya dan lain sebagainya. Nah, begitu pula kaitannya dengan kita menaruh kebahagiaan pada sesuatu yang berada di luar dari diri kita. Kita harus menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang bisa kita munculkan di dalam diri kita. Bagaimana cara kita bisa memunculkan kebahagiaan dari dalam diri? Yaitu menerima segala bentuk realita yang kita dapatkan. Karena banyak penderitaan yang kita dapatkan, yaitu karena kita menaruh kebahagiaan pada orang lain atau menaruh kebahagiaan pada harta benda. Dan ketika orang yang kita taruh kebahagiaan itu berubah, tidak berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan menderita. Ketika harta bendanya yang sudah dianggap sebagai sebab dari kebahagiaan itu berkurang, itu hilang, kita menderita. Banyak orang yang menderita karena tidak bisa menerima pengalaman yang didapatkan.
tidak bisa menerima perubahan. Maka salah satu seni untuk menjalani kehidupan ini yaitu adalah bisa untuk menerima perubahan. Nah, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang berkondisi itu wajar mengalami perubahan, akan selalu berubah. Dan ketika kita menaruh kebahagiaan pada orang lain juga akan mengalami perubahan. Ketika Anda bertemu dengan pasangan Anda pertama kali, biasanya kan sangat romantis sekali, bersikap sangat baik sekali. Tetapi lama-kelamaan apakah dia tetap romantis dan bersikap baik? Ya tidak juga. Ada kalanya ketika berada di rumah menjengkelkan sekali. Atau ketika melihat raut mukanya kok rasanya tidak menyenangkan, dia berperilaku tidak baik. Nah, itu juga bagian dari perubahan. Ketika Anda menaruh kebahagiaan, menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan Anda, tidak mampu menerima kenyataan, ya maka kita sudah membuat penderitaan bagi diri kita sendiri. Karena dalam hal ini juga nanti akan berkaitan dengan karma yang kita lakukan. Ketika kita merespon reaksi yang buruk, buah karma yang buruk dengan reaksi yang buruk, maka karma buruk juga akan memiliki potensi untuk terus berbuah. Ketika kita merespon pengalaman yang baik dengan reaksi yang baik, ya maka karma baik itu akan memiliki potensi untuk terus berbuah. Nah, setidaknya itulah beberapa pandangan yang bisa muncul ketika kita meyakini perihal tentang hukum karma. Nah, sekarang yang menjadi penting setelah kita mengetahui, setelah kita belajar, setelah kita memahami bahwa hukum karma ini ternyata memiliki manfaat yang sangat besar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Hukum karma ini bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan kita, bisa meningkatkan ketenangan kita, bisa meningkatkan kedamaian kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan orang-orang yang tidak mempercayai perihal tentang hukum karma, ya pandangan-pandangan seperti itu tidak akan bisa dimunculkan. Karena ada satu anggapan ya bahwa kehidupan ini ya sudah diatur, nasib saya sudah ditentukan, kemudian apa yang saya dapatkan ini ya sudah memang takdir saya untuk mendapatkan. Nah, kita yang mempercayai perihal tentang hukum karma itu tidak lagi meyakini perihal tentang hal yang demikian. Dan sebagai penutup, ada satu hal yang menjadi penting untuk terus kita ingat, ya bahwa selama kita menjalani kehidupan ini, kita akan terus memetik karma baik dan karma buruk. Kita juga akan terus mendapatkan kebahagiaan ataupun penderitaan. Dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan ataupun penderitaan ini, berusahalah untuk menyikapinya dengan bijak. Ketika Anda memetik karma baik, ya jangan terlalu terlena di dalam buah dari karma baik itu. Ketika Anda mendapatkan penderitaan, bahwa ketahuilah, penderitaan itu tidak selamanya berbuah dan tidak selamanya akan Anda dapatkan hasilnya. Ketika Anda melakukan perbuatan baik, memberikan sebab dan kondisi yang sesuai, maka nanti karma buruk itu juga akan terhenti untuk berbuah. Kemudian yang berbuah adalah karma baik yang sudah pernah kita lakukan. Maka jalanilah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, ya berusahalah untuk bagaimana mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bermanfaat, ya terutama bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan dhamma, ajaran dari Sang Buddha. Ya, saya akhiri, ya, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Masih ada beberapa waktu untuk diselingi dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bertanya secara langsung kepada Bante atau melalui WhatsApp admin Wihara Pluit Dhammasuka di nomor 0811 9921 098. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku kebaktian kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan.
Untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan lagu berjudul Introspeksi pada halaman 72. Di dalam keheningan malam ku coba merenungi diri, betapa sulitnya terlahir sebagai manusia. Kita terhampar di dalam samsara, dalam kelahiran yang tiada bertepi. Selama karma yang kita punya menepis nilai kebajikan yang ada, kita kan terus arungi hidup, berputar di dalam semesta tiada henti, terus berputar selama karma menyelimuti hidup kita. Sekarang baru ku sadari agungnya damai yang kau beri, menjadi pelita hatiku di dalam hidup ini. Merdunya damai di dalam sabdamu, bagai embun pagi menyejukkan jiwa. Kau tanam cinta di setiap hati umat manusia yang selalu gelisah. Kita akan terus arungi hidup, berputar di dalam semesta tiada henti, terus berputar selama karma menyelimuti hidup kita. Hidup kita. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Malam Bante, salam namo budaya Bante. Saya mau tanya tentang karma juga Bante. Kebetulan Bante kan ada cerita tentang karma. Ini ceritanya begini Bante. Ada 3 orang sekawan. Yang satu dia tidak percaya adanya, maksudnya Tuhan gitu ya. Dia juga nggak percaya bahwa agama itu bisa melindungi dia. Ya,
yang dia cuma punya keyakinan dia harus berbuat kebaikan, tidak melanggar 5 sila, jadi nggak punya musuh, maka itulah perlindungan dia. Dia bilang itulah perlindungan. Yang satu punya keyakinan sebelah gitu, dia juga sering ke ibadah, sering berdoa. Di doa itu dia merasakan mendapatkan perlindungan dan harus berbuat kebaikan juga dan tidak melanggar sila. Sedangkan yang di C sama juga rajin ke tempat ibadah wihara gitu dan mendengar ceramah dan berbuat kebaikan dan tidak melanggar sila. Pertanyaan saya, ketiga ini sama-sama perbuatan baik, yang satu nggak percaya begini, apakah mereka itu sama-sama bisa masuk ke alam bahagia? Makasih Bante. Langsung ini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, memang dalam hal ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, perbuatan baik itu pasti akan menghasilkan kebahagiaan. Tetapi masalahnya di sini kebahagiaan itu tidak harus kita dapatkan pada saat ini. Bisa jadi kita dapatkan nanti setelah kehidupan ini ataupun di kehidupan yang berikut-berikutnya. Kalau kemudian ditanya apakah dari ketiga contoh tadi dia bisa lahir di alam yang bahagia, ya bisa jadi. Ketiga-tiganya lahir di alam yang bahagia. Tergantung apakah ketika menjelang kematian itu dia melakukan perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Apakah sebelum dia meninggal, cuti cita yang muncul itu adalah kesadaran yang baik atau kesadaran yang tidak baik. Nah, ini akan sangat menentukan. Tetapi dari ketiga contoh tadi, saya rasa yang paling memiliki potensi yang tinggi untuk lahir di alam yang bahagia, ya orang yang melakukan kebaikan itu dilandasi dengan pandangan yang benar. Jadi dalam hal ini orang itu mengetahui ya bahwa perbuatan baik ini adalah hal yang pantas dan layak untuk dilakukan. Dan dikatakan kalau dalam agama Buddha ya bahwasanya perbuatan baik itu dilakukan bisa dengan penuh keyakinan, sadaya danang deti. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan baik dengan penuh keyakinan itu dikatakan akan memberikan hasil yang jauh lebih tinggi daripada seseorang yang melakukan perbuatan baik yang tanpa dilandasi oleh keyakinan. Setidaknya keyakinan terhadap ada hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan, atau keyakinan terhadap tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka ada salah satu cerita yang mungkin hampir sama dengan pertanyaan tadi, dengan perumpamaan dengan ketiga orang tadi. Ada seseorang yang berdana, ada orang yang berdana, satu orang ini dia berdana itu dengan penuh pemahaman. Dia melakukannya dengan baik, dia tahu cara-cara berdana yang sesuai itu seperti apa. Kemudian dia juga menerapkan pengetahuan dhamma yang dimiliki itu ketika berdana. Ada satu orang lagi yang ketika berdana itu dia melakukan ya semaunya saja. Dia tahu itu sebagai perbuatan baik, tetapi dilakukan dengan tanpa keyakinan, kemudian meletakkannya tidak dengan pelan-pelan, artinya dengan sembrono, kemudian mendapatkan hasil dari dana itu dari hasil yang tidak baik. Nah, dari dua contoh ini, orang yang lahir di alam yang bahagia itu adalah orang yang pertama, lahir di alam surga yang jauh lebih tinggi. Nah, orang yang kedua tadi juga lahir di alam yang bahagia, tetapi lahir di alam yang bahagia dengan tingkatan yang jauh lebih rendah. Mungkin satunya di alam surga Tawatimsa, satunya di surga Tusita misalkan. Nah, ini adalah akibat dari perbuatan baik yang dilakukan. Nah, di sini yang ingin ditegaskan bahwa dari pertanyaan tadi apakah memungkinkan mereka lahir di alam yang bahagia, ya memungkinkan. Karena mereka sedang melakukan perbuatan yang baik.
Kendati pun ada yang bukan memiliki keyakinan terhadap agama Buddha, ada yang tidak tahu, ada yang ini dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah perbuatan baik yang dilakukan. Nah, ini merupakan ya fenomena mungkin yang sering kita temui. Karena perbuatan baik ini kan tidak hanya diajarkan dalam agama Buddha. Setiap kepercayaan itu mengajarkan bahwa perbuatan baik ini adalah hal yang layak untuk dilakukan, hal yang bagus untuk dilakukan. Dan yang membedakannya ya pemahaman kita. Di dalam agama Buddha pengajaran tentang perbuatan baik itu jauh lebih kompleks. Atau dalam hal ini saya akan memberikan definisi arti dari perbuatan baik. Perbuatan baik dalam agama Buddha itu adalah perbuatan yang secara mental itu sehat. Kemudian secara moral itu dipuji oleh para bijaksana. Kemudian secara hasil itu akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, ini adalah definisi perbuatan baik dalam agama Buddha. Jadi secara mental sehat, kemudian secara moral itu akan dipuji oleh para bijaksana, kemudian akan menghasilkan kebahagiaan. Di luar sana kan ada perbuatan baik yang secara mental itu tidak sehat. Kemudian secara moral itu orang bijaksana tidak memuji. Ada satu orang yang ketika melakukan pembunuhan, kemudian dipersembahkan ke sosok tertentu, itu dikatakan sebagai kebaikan. Orang bijaksana tidak akan pernah membenarkan perbuatan buruk yang dilakukan dengan membunuh. Jadi ini yang membedakan. Jadi perbuatan baik dalam agama Buddha itu secara mental sehat, secara moral itu dipuji oleh para bijaksana, kemudian berbuah kebahagiaan. Ya, demikian. Ya, itu tujuan kita sebagai Buddhis. Tujuan kita melakukan kebaikan kan seperti yang sudah saya bilang tadi waktu Dhammadesana, itu kan untuk mengikis kekotoran batin. Jadi tujuan kita untuk berbuat baik itu mengikis kekotoran batin, untuk menghias batin kita. Dengan kita berbuat baik ini akan menjadi parami, menjadi tumpukan kebajikan untuk bagaimana kita nanti bisa terbebaskan dari penderitaan ini, yang mencapai nibbana. Dan ini yang memang menjadi pembeda. Tujuan orang berbuat baik di luar sana kan untuk lahir di alam surga. Tetapi tujuan kita untuk melakukan kebajikan, untuk mengikis kekotoran batin, itu adalah terbebaskan dari penderitaan. Kini saatnya untuk pertanyaan dari WhatsApp ya, Bante. Dan kami menginformasikan kepada para hadirin karena keterbatasan waktu, pertanyaan di WhatsApp sudah kami batasi. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Izin untuk bertanya. Kami memiliki anak laki-laki berusia 30 tahun, sudah selesai kuliah S1. Saat ini dia tidak ingin bekerja, hanya ingin bermain game, bersikap seperti anak-anak. Apakah ada saran untuk anak kami dan nasihat? Lalu yang kedua adalah apakah ini karma untuk kami? Ya. Ya, sekarang memang banyak fenomena, banyak peristiwa yang semacam itu. Jadi ada seorang anak yang mungkin sudah dewasa, yang sudah seharusnya bekerja mungkin bagi orang tuanya, tetapi tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Kita tidak boleh menutup satu kemungkinan, karena sekarang di zaman yang modern ini, orang yang main game saja bisa menghasilkan uang ya, bisa mendapatkan penghasilan dari game itu. Bahkan orang yang
menjadi pekerja kantoran pun penghasilannya mungkin tidak jauh lebih besar dari orang yang main game. Dan ini perlu kita tanyakan kepada anak itu. Tentu sebagai orang tua kan lebih memahami anaknya, lebih tahu bagaimana cara menghandle anaknya, lebih tahu sifatnya seperti apa yang perlu harus dilakukan. Jadi dalam hal ini lakukanlah pendekatan terhadap anak, jalinlah komunikasi yang baik. Karena dengan melakukan pendekatan, komunikasi yang baik mungkin nanti akan ditemukan titik terangnya. Bisa jadi ketika main game itu dia ingin merintis, oh saya ingin nanti menjadi YouTuber misalkan dan lain sebagiannya. Nah, memang dalam hal ini orang tua pasti memiliki keinginan untuk anaknya itu bekerja seperti orang pada umumnya, atau setidaknya menginginkan anaknya itu menjadi seperti yang mereka inginkan. Tetapi sekali lagi, kehidupan ini dalam kita menjalani kehidupan ini kita tidak bisa mengatur orang lain. Bahkan Anda sebagai pasangan pun tidak bisa mengatur sepenuhnya istri atau suami Anda. Bisa jadi Anda menyuruhnya untuk mengambilkan ini dan itu. Mereka mengambilkan, tetapi dalam pikirannya mungkin tidak seperti itu. Ini apa, suruh-suruh saya mengambil ini dan itu. Nah, dalam hal ini seperti tadi contohnya, meskipun orang tua menginginkan anaknya untuk bekerja dan lain sebagiannya, mendapatkan penghasilan, tetapi ternyata kalau skenarionya dia hanya bermain game saja yang mengarah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin sebagai orang tua harus melakukan pendekatan tadi. Karena memang dalam hal ini anak melakukan hal itu pasti ada sebabnya. Cari dulu alasannya kenapa kemudian dia bisa seperti itu. Kemudian setelah tahu sebabnya itu apa, ya lakukan komunikasi untuk bagaimana menanyakan tujuannya dia nanti seperti apa. Kalau sudah tahu tujuannya, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya, berarti ini masalah. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan orang tua? Ya bagaimana bisa mengarahkan anak untuk bisa merealisasi tujuannya itu. Misalkan dia hobi main game, kemudian dia ingin menjadi YouTuber atau mendapatkan penghasilan dari itu, ya support. Jangan kemudian kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu harus menjadi ini dan harus seperti ini. Ya, sebagai orang tua juga tidak boleh memaksakan kepada anak. Dan anak juga tidak boleh bersikap semaunya terhadap orang tua. Nah, sebagai seorang anak, kita harus bagaimana bisa bersikap baik terhadap orang tua. Ketika ada saran yang baik, ketika orang tua mengarahkan kepada hal yang baik, sebagai seorang anak kita perlu untuk bagaimana mempertimbangkan arahan yang baik itu. Ada satu tujuan tetapi bisa dilakukan, ditempuh dengan berbagai macam cara. Ketika orang tua menginginkan anaknya sukses, tetapi kalau caranya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua, ya tidak ada salahnya, selagi kesuksesan itu bisa didapatkan. Nah, kemudian apakah ada kaitan karma antara anak dan orang tua? Ya jelas pasti ada. Pasti ada hubungan karma antara seorang anak dengan orang tuanya. Karena dalam hal ini, sebelum seorang manusia atau kita masuk ke rahim seorang ibu, di sana ada kecocokan karma dulu. Ada sebelum seseorang itu masuk ke rahim seorang ibu, itu disebut sebagai gandaba. Gandaba ini seperti satu fenomena yang dimana setelah kita meninggal, setelah pati sandi itu muncul, karma ini akan bekerja untuk mencocokkan dengan siapa perbuatan atau karma yang dilakukan itu memiliki potensi yang sama. Jadi misalkan ada seorang orang tua yang bijak, misalkan orang tua yang baik, ya dia akan mendapatkan, mungkin kalau karma baiknya cocok, dia akan mendapatkan anak yang sesuai dengan orang tuanya seperti apa.
mendapatkan anak yang baik juga. Nah, ini juga memiliki satu koneksi dengan karma itu sendiri. Karena mau bagaimanapun, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita peroleh, selama kita menjalani kehidupan ini merupakan hubungan atau ada kaitannya dengan karma itu sendiri. Dalam hal ini ada satu hal yang menarik antara sikap anak dan orang tua. Sekarang seringkali terjadi perselisihan antara anak dan orang tua yang kemudian mengakibatkan ketika orang tuanya itu sudah tua, kemudian anaknya juga tidak mau merawat, tidak mau mengasuh, dan lain sebagainya. Kita perlu melihat ke belakang, apa yang sekiranya menyebabkan itu terjadi. Dalam hal ini, sebagai seorang anak, kita memiliki tugas, kewajiban kepada orang tua. Begitu pula orang tua memiliki tugas dan kewajiban terhadap anaknya. Dan pertanyaannya sekarang, sikap anak yang seperti itu atau anak yang suka main game tadi kasusnya misalkan, orang tua itu harus bertanya, apakah ini karena pola didik saya yang salah, pola asuh saya yang salah, atau memang ini muncul dari pergaulan si anak dan lain sebagainya. Kalau itu dirasa muncul dari pola didik yang salah, dari cara asuh yang salah, ya kita bisa mengevaluasi itu. Kemudian bagaimana kita bisa merubah hal yang salah itu menjadi hal yang lebih baik. Nah, sebagai seorang anak juga kita harus punya kesadaran bahwa kita memiliki satu kewajiban kepada orang tua. Orang tua ini kan diibaratkan seperti dewa dan dewi dalam beberapa kesempatan oleh Sang Buddha. Dan kita sebagai seorang anak itu memiliki kewajiban untuk membudi balas jasa mereka. Dikatakan juga meskipun kita menggendong orang tua mengelilingi bumi ini, nah itu belum cukup untuk bagaimana membalas jasa mereka. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, kalau merasa diri kita salah, kalau merasa diri kita berlaku tidak sesuai atau mendapatkan hal-hal yang tidak berkenan, ya kita harus bisa bagaimana sebagai seorang anak bisa merubah hal itu untuk bisa menyelaraskan diri dengan terutama ya dengan pengetahuan Dhamma, dengan ajaran-ajaran yang sudah kita ketahui. Ya, demikian. Untuk pertanyaan berikutnya, selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Bagaimana caranya agar tidak meletakkan kebahagiaan kepada anak? Karena jika terhadap harta benda atau terhadap orang lain, saya bisa melepaskan kemelekatan tersebut. Tetapi jika terhadap anak, saya sangat sulit untuk melepaskan kemelekatan tersebut. Terima kasih, Bante. Ya, sebagai orang tua, ya memang ya sangat susah untuk bagaimana ya melepaskan keterikatan atau kemelekatan terhadap anak atau terhadap pasangan. Ya manusia biasa seorang putu jana ya lumrahnya seperti itu. Tetapi apakah kita tidak bisa merubah itu? Ya tentu kita bisa merubah hal yang demikian. Salah satu hal yang bisa untuk digunakan untuk bagaimana mengikis kemelekatan, berusaha untuk melepas terlebih dahulu. Maka salah satu manfaat dari praktek dana yaitu adalah tingkatan spiritual atau batin kita untuk bagaimana melepas keterikatan kita. Entah dari harta benda yang dasarnya dari itu dulu, kemudian nanti akan merembet kepada hal-hal yang lainnya. Pemahaman Dhamma, pengetahuan yang kita miliki, ini juga memiliki andil yang besar dalam bagaimana kita bisa melepaskan kemelekatan. Terutama dalam hal ini kasusnya kepada seorang anak. Kita harus tahu bahwa suatu saat cepat atau lambat kita juga akan berpisah dengan keluarga kita. Entah kita yang meninggalkannya duluan atau mereka yang meninggalkan kita duluan. Kita harus siap terhadap kenyataan ini. Dan kalau kita tidak siap menghadapi perubahan, menghadapi realita yang seperti itu, ya maka penderitaan itu akan kita dapatkan.
Dalam hal ini seorang ibu atau orang tua yang menaruh kebahagiaan pada anak, ya ini adalah hal yang lumrah dilakukan, yang dimana pada umumnya ya manusia melakukan hal itu. Dan kemelekatan yang terlalu berlebih ini bisa berbahaya. Ada salah satu cerita, ada seorang Brahmana yang bernama Todea. Meskipun ini kemelekatan seorang Brahmana ini berkaitan dengan materi, ini bisa jadi satu pemahaman yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Seorang Brahmana ini bernama Todea. Dia lahir sebagai seorang Brahmana yang kaya sekali. Tetapi selama dia menjalani kehidupan, dia tidak pernah melakukan pemberian. Dia tidak pernah berdana. Bahkan dia ketika mendapatkan kekayaan itu dikubur, ditaruh di rumahnya, tidak diperlihatkan kepada orang lain dan dijaga dengan baik sekali. Nah, karena dia melekat terhadap harta bendanya itu, setelah meninggal dia lahir sebagai anjing peliharaan dari anaknya. Dikatakan kenapa kemudian dia meninggal, setelah meninggal lahir sebagai seekor anjing peliharaan dari anaknya, ya karena dia melekat terhadap kekayaannya. Bisa jadi juga melekat terhadap anaknya itu. Nah, dengan kita merenungkan akibat buruk dari kemelekatan seperti ini, itu bisa memicu kita untuk bagaimana mengurangi intensitas dari kemelekatan itu sendiri. Merenungkan bagaimana akibat buruk dari kemelekatan itu, kemudian penderitaan-penderitaan yang akan kita dapatkan karena kemelekatan itu, dengan juga pengetahuan-pengetahuan dhamma yang kita miliki, ini juga menjadi satu kondisi untuk bagaimana kita bisa mengurangi atau bisa membebaskan diri dari kemelekatan, entah itu terhadap harta benda ataupun terhadap seorang anak. Dalam hal ini kita juga perlu untuk melihat apa yang menjadi sebab kemunculan dari kemelekatan itu. Kalau kaitannya dengan seorang anak, pasti yang menjadi sebab kemunculannya itu adalah rasa cinta, rasa sayang kepada seorang anak. Nah, kalau kita memiliki rasa cinta, rasa sayang kepada seorang anak, ya ini merupakan hal yang biasa juga. Tetapi di satu sisi Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa dari cinta itu timbullah kesedihan. Dari cinta itu timbullah ketakutan. Dan pengalaman ini bisa kita rasakan, bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Ketika kita menaruh perasaan cinta, perasaan sayang kepada orang lain, bukan kita malah menjadi manusia yang bahagia, tetapi justru kita banyak mendapatkan penderitaan karena kita menaruh rasa sayang, rasa cinta terhadap orang tersebut. Kita menjadi takut kehilangan, was-was, oh nanti dia berpaling hati tidak, kemudian dia berubah tidak, dan lain sebagainya. Nah, dari cinta inilah timbullah ketakutan, dari cinta juga timbullah kesedihan. Maka dengan melihat ini juga, kita tahu bahwa ternyata cinta yang melekat, yang ada upadana di sana, ini membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Maka Sang Buddha mengajarkan metta, cinta kasih, yang bersifat universal, yang tidak ada kemelekatan di sana, yang tidak ada intensitas menggenggam di sana. Dan perlu juga untuk direnungkan perihal tentang tidak ada yang disebut sebagai milik, tidak ada yang disebut sebagai diri, tidak ada yang disebut sebagai anakku, tidak ada yang disebut sebagai putraku, tidak ada yang disebut ini adalah hartaku. Karena pada sejatinya diri ini pun bukan layak disebut sebagai diri. Karena kita ini disusun oleh 5 gugusan yang terus senantiasa berubah, yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita atur. Oh diriku harus sehat terus, oh anakku harus seperti ini terus, tidak bisa. Kita harus memunculkan pemahaman ini. Nah, ketika kita mampu memunculkan pemahaman tentang anatta ini atau tidak ada inti ini juga bisa membebaskan kita dari kemelekatan tadi.
Ketika kita menganggap ada putraku, ketika kita menganggap ini milikku, ketika kita menganggap ini sebagai yang dicintai, ini sebagai yang disenangi, maka di sana bisa memicu kemunculan dari kemelekatan itu, atau lebih jauhnya bisa muncul yang disebut sebagai penderitaan. Karena kalau kita melihat sekali lagi, selama kita menjalani kehidupan ini, ada begitu banyak penderitaan yang kita dapatkan dari hal-hal yang seperti itu. Ketika kita melekat terhadap sesuatu, kemudian apa yang kita lekati itu berubah, kita menderita. Ketika kita menaruh perasaan sayang, perasaan cinta terhadap sesuatu, ketika perasaan sayang dan cinta itu diikuti oleh kemelekatan, objeknya berubah, kita menjadi menderita. Ketika kita tidak mampu menerima itu semua, ya maka kita sudah membuat lubang penderitaan bagi diri kita sendiri. Maka ketika seseorang melekat terhadap anaknya, ya sebenarnya juga sedang membuat lubang penderitaan bagi dirinya sendiri. Nah, dengan merenungkan hal itu semua, ini bisa menjadi sebab sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, kemelekatan itu bisa kita kurangi, bisa kita kikis. Dan tentu hal ini tidak bisa langsung, tidak bisa instan. Karena sebagai manusia kita memiliki kecenderungan, memiliki rasa sayang, kemelekatan, dan lain sebagainya. Nah, hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengurangi intensitas, melemahkan kemelekatan itu dengan perenungan-perenungan yang tadi, atau dengan mengingat kembali ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Mungkin Bante bisa menyampaikan penutup atas Dhamma Desana pada malam hari ini. Kenapa? Oh, penutup. Apa ini? Kesimpulan. Ya, setelah uraian Dhamma yang sudah disampaikan, ya, dan juga sudah sesi tanya jawab, ya, kita sudah mendapatkan berbagai bentuk pengetahuan, berbagai bentuk pengajaran, dan apa yang sekiranya baik dan bermanfaat, apa yang sekiranya benar, apa yang sekiranya sesuai dengan Dhamma, bisa untuk diambil, bisa untuk diterapkan, bisa untuk diyakini. Tetapi kalau ada sekiranya yang kurang sesuai atau ada yang sekiranya tidak bermanfaat, bisa untuk Anda renungkan kembali, untuk Anda tinggalkan. Dan pada intinya, ya, kita sebagai manusia saat ini merupakan proses kehidupan yang terus harus kita jalani. Dan selama proses ini kita tidak akan pernah terlepas dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, perihal tentang hukum karma, hukum sebab dan akibat. Nah, ketika kita mempelajari, memahami perihal tentang hukum karma, ini akan menjadi satu pemicu bagi kita untuk bagaimana bisa menjadi arsitek yang baik bagi kehidupan kita sendiri. Karena kita sendiri adalah perancang bagi bangunan kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ya munculkanlah sebab yang baik, supaya karma baik yang sudah pernah kita lakukan itu berbuah. Kalau kita ingin menghindari penderitaan, ya maka kita harus menjauhkan diri dari melakukan keburukan, supaya ya karma buruk yang sudah pernah kita lakukan itu tidak memiliki potensi untuk berbuah. Dan pada realitanya, ketika kita mendapatkan buah dari karma baik, ya kita akan bahagia, kita akan senang. Dan ketika kita mendapatkan pengalaman atau buah hasil dari karma buruk, kita akan menderita. Tetapi apakah itu semua berlaku ajek? Ya tidak juga. Ada kalanya ketika kita mendapatkan buah dari karma baik, kita menderita. Tetapi ada kalanya ketika kita mendapatkan buah dari karma buruk, kita bahagia. Menderita ataupun bahagianya kita tergantung dari kualitas kebijaksanaannya kita. Ketika kita bisa memunculkan kebijaksanaan, meskipun kita mendapatkan pengalaman yang tidak baik, kita masih tetap bisa merasa bahagia. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang seperti itu. Ya.
Demikian Dhamma Desana pada malam hari ini. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Buddha Masuka mengucapkan terima kasih kepada